Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukria dengan nomor induk mahasiswa 202030030363 dari Universitas Esa Unggul Kebun Jeruk. Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya inflamasi. Apa itu inflamasi? Inflamasi adalah suatu respon terhadap cedera jaringan ataupun infeksi. Inflamasi merupakan proses alami untuk senyawa asing yang masuk. Proses terjadinya inflamasi dimulai dengan kerusakan jaringan akibat stimulus yang menyebabkan pecahnya sel Marx, diikuti dengan pelepasan mediator inflamasi. Dilanjutkan dengan terjadinya vasodilatasi yang kemudian menyebabkan migrasi sel leukosit. Misalnya ketika suatu bagian tubuh mengalami luka terbuka, mekanisme inflamasi akan membantu menghilangkan sel yang rusak dan mempercepat proses penyembuhan. Gambar proses terjadinya inflamasi. Yang pertama yaitu ada sinyal kimia dikeluarkan dengan mengaktifasi makrofag di area infeksi. Hal ini menyebabkan dilatasi kapiler dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Yang kedua yaitu ada pembekuan darah dimulai. Yang ketiga yaitu ada monosit. DAP neutrofil berpindah dari aliran darah ke infeksi. Yang keempat yaitu ada patogen difagositosis dan area sekitar dibersihkan dari sisa-sisa jaringan mati. Jenis inflamasi. Inflamasi dibagi menjadi dua, yaitu inflamasi akut dan kronis. Pada inflamasi akut terjadi dalam waktu yang lebih singkat yang melibatkan sistem vaskular lokal, sistem imun, dan beberapa sel. Sedangkan inflamasi kronis berlangsung pada waktu yang lebih lama, beberapa bulan sampai beberapa tahun. Pada inflamasi kronis melibatkan sel darah putih, terutama pada sel monoklear pada prosesnya. Mekanisme inflamasi. Yang pertama yaitu ada otot-otot polos sekitar pembuluh darah menjadi besar. Aliran darah menjadi lambat di daerah infeksi tersebut. Leukosit menempel pada dinding kapiler dan luar jaringan. Yang kedua yaitu ada sel endotel menjadi kecil, menjadi ruang antar sel endotel meningkat dan meningkatkan permeabilitas kapiler atau vasodilatasi. Yang ketiga yaitu ada molekul adhesi diaktifkan pada permukaan sel-sel endotel pada dinding bagian luar kapiler dan terjadinya proses ekstravasasi. Yang keempat yaitu ada aktivasi jalur koagulasi menyebabkan fibrin clot secara fisik menjebak mikrobas infeksius dan mencegah mereka masuk ke aliran darah. Tanda dan gejala terjadinya inflamasi. Yang pertama yaitu ada rubor atau kemerahan. Tahap pertama inflamasi, darah berkumpul pada daerah cedera jaringan akibat pelepasan mediator kimia tubuh LPH. Yang kedua yaitu ada tumor atau pembengkakan. Plasma merembes ke dalam jaringan intestinal pada tempat cedera. Dilatasi arteriol meningkatkan permeabilitas kapiler. Yang ketiga yaitu ada kalor atau panas, disebabkan oleh bertambahnya pengumpulan darah atau karena pirogen, substansi yang menimbulkan demam mengganggu pusat pengaturan panas hipotalamus. Yang keempat yaitu ada dolor atau nyeri, disebabkan pembengkakan pada pelepasan mediator-mediator kimia. Yang kelima yaitu ada fungsiolesa atau loss of function atau hilangnya fungsi, disebabkan oleh penumpukan cairan pada cedera jaringan dan karena rasa nyeri. Keduanya mengurangi mobilitas pada daerah yang terkena. Kurang lebihnya mohon maaf dari materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.